Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Miskat, nomor NIM 211250635. Saya adalah mahasiswa PPG mata pelajaran Akidah Akhlak dalam jabatan BEK 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 MTS Miftahul Ulum Asimahi Kalipang Grati Pasuruan Jawa Timur dengan materi taubat dengan model pembelajaran PBL. Problem based learning. Hanya inilah Bapak Ibu dosen semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Anak-anakku, mari sebelum kita membuka materi akidah akhlak, terlebih dahulu lebih baik kita untuk berdoa bersama-sama. Kita akan dipimpin oleh ketua kelas kita yang mana silakan duduk. Untuk paling kelas silakan berdoa. Kita berdoa bersama. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan li ibadatillahi rabbil alamin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Yeay. Baca Fiqhus Shalihah. Fafi rahmatillah Faiz Nur Aulia Fina Maknuna Fika Syahril Qur'aniyah Nadiro Anindia Nikmatus Salihah Misela Rizkia Sofiatu Quratun Nada Siti Mutmainah Jihan Fahiro Siti Adiba
Alina Badriah. Hikmatul Aulia. Inayatul Syarifah. Nilna Fauzia. Rabihatul Wasliha. Salsabila Putri. Syarifatun Nisa. Siti Aisyah Miladia. Dewi Afiqah Putratun Nada. Lailatul Fitriyah. Wilatul Syarifah. Musdalifah. Lailatul Mukarramah. Apa alasannya Pak? Jauh apa? Kita sini kalian jauh. Kabar itu. Siti Fatimatul Zahra. Nama-nama. Ada yang tahu? Terakhir Zahra Ramadhani. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, yaitu akidah akhlak yang kemarin sudah diterangkan, sekarang hari ini akan menerangkan tentang taubat. Taubat ini pernah nggak sampean mendengar kata taubat? Sebelum kita membuka materi taubat, seberapa penting taubat itu menurut kalian semua? Jawab dengan hati nurani sendiri. Taubat nanti tak kasih. Diisi terakhir. Sebelum kita buka materi taubat, seberapa penting taubat itu menurut hati sampean semua? Silakan diisi kotak yang saya diisi. Berembuk sama temannya. Ada 5 sama temannya. Bisa ya, temannya berembuk. Menurut kalian semua, seberapa penting taubat menurut kalian? Dibimbing sama temannya. Topeng kan? Ada topeng. Ada sekali topeng. Gabung sama teman. Dirembuk sama temannya, seberapa penting taubat untuk kita semua.
bagaimana taubat untuk kita semua ini? Apa sudah merasa bersih seperti malaikat? Kalau kita tidak penting untuk taubat, nah, jelaskan di lembar yang saya berikan tadi. Ya sudah, kita ambil kembali kertasnya. Ambil kembali. Ambil kembali. Dengan uji coba seberapa penting taubat dalam bulan Ramadan. Nah, coba kita bacakan ya. Hasilnya dari teman-teman kita, yaitu mengapa manusia itu perlu bertobat. Oh, jawabannya karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Benar nggak? Sangat penting ya bagi kita semua, karena manusia al-insan mahalul khata' wan nisyan. Berarti sangat penting tobat bagi kita. Ada juga yang menjawab, ya selama tobat dilakukan dengan sungguh-sungguh, menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, pasti tobat itu sangat penting bagi kita semua, karena kita selalu pasti ada kesalahan dan dosa. Seperti teman kita juga menjawab sangat penting tobat. Ada juga mengapa seorang kadang sulit mengakui kesalahannya? Oh, jawabannya karena merasa malu. Terkadang orang itu malu untuk bertobat, minder. Kenapa? Terkadang malu tobat, takut dihukum. Ada kan? Ada. Tetapi mengakui kesalahannya, ini gimana Pak? Malu untuk bertobat karena khawatir dihukum. Dia sadar, sudah bagus, sudah sadar. Hanya saja dia takut mengaku karena takut dihukum. Ada juga yang menjawab sangat penting tobat itu karena menjadikan hati kita tenang. Oh, berarti sudah merasa. Kalau tobat itu hati kita merasa tenang, damai, dan lebih dekat dengan Allah. Alhamdulillah, padahal materi masih belum dibuka. Selamat menyaksikan materi taubat yang akan kita sampaikan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih ya hasilnya. Iya. Baik, kita buka materi tentang taubat pada hari ini. Kelihatan di belakang? Nah, ini materi kita pada hari ini menerangkan tentang taubat untuk uji kinerja bagi saya untuk memenuhi tugas akhir PPG Darjat 3 tahun 2025
oleh LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jamil Bukit Tinggi Sumatera Barat. Ini materi yang akan kita sampaikan pada lanjut. Tujuan pembelajaran kita sudah menjelaskan tadi pengertian tobat, menunjukkan darinya, menjelaskan syarat-syaratnya, menunjukkan sikap penyesalan, mempraktekkan perilaku bertobat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Diperhatikan ringkasan materi taubat. Yang pertama, pengertian taubat. Taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Taubat kembali ke jalan yang benar. Taubat berarti kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa dan perbuatan maksiat serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Belum dibuka materi taubat, sudah kita jawab. Alhamdulillah, puas dengan jawaban kalian ya. Jadi untuk dibukasnya tabah yatubu taubatan, artinya kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa dan perbuatan maksiat yang sudah dikerjakan dan bertekad teguh untuk tidak mengulangi kembali. Itulah taubat kembali dari jalan dosa menuju jalan ketaatan. Taubat ya bisa saja dibuat kata apa taubat itu Pak? Taubat, taunya bersangka. Bisa juga kan? Iya. Taubat, taunya bersangka. Maksudnya bagaimana? Kita merasa dalam kehidupan kita tidak luput dari salah dan dosa. Maka kata taubat ini sangat berarti bagi kita. Tahu kalau kita itu sudah berbuat dosa. Tahu kalau kita sudah berbuat dosa. Sambat. Tahunya kamu harus bersambat kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Kalau kecil, kalau dosa besar, ya Allah, ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Makasih. Iya kan? Iya. Kalau bertobat kepada Allah jangan tertawa. Mantap. Ekspresi badannya itu ya mantap. Kalau bisa menangis, kalau tidak bisa seakan-akan menangis. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Kami tidak akan pergi lagi ya Allah. Terserah. Nada atau ekspresi kita taubat itu ya harus menangis. Kalau memang tidak mau nangis, sulit menangis, seakan-akan menangis. Keduanya ekspresinya itu menyesal, sangat menyesal dengan tindakan atau perilaku yang sudah dikerjakan, yang sudah salah, berbuat salah, banyak berbuat dosa, maksiat. Itu kita selalu bertobat, menyadari, minta maaf kepada Allah. Bisa dipahami? Berarti taubat, tahunya bersabar. Taubat kata Arab taubatan yang artinya kembali dari jalan dosa menuju jalan ketaatan. Kita lanjut. Dasar hukum taubat ada dasarnya. Kalau kalian semua tadi tidak pakai dasar, sekarang ada dasarnya. Kalau taubat itu sangat penting. Taubat wajib bagi setiap orang yang berbuat dosa. Dalilnya sudah terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin
تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ini surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, umpamanya ekspresi tobat, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ini ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah ayat taubat ada di surat At-Tahrim ayat 8. Ada contoh lagi kan, Allah zat yang Maha menerima taubat. Jika taubat betul-betul dilakukan dengan taubat nasuha yang murni, yaitu taubat yang jujur, yang didasari dengan tekad yang kuat, hal ini Allah telah memproklamirkan dalam surat An-Nasr ayat 3. Surat An-Nasr surat yang ke-110 terdapat pada ayat ketiga dalam ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini juga menunjukkan tentang pentingnya taubat. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah kepadanya, kepada Allah. Sesungguhnya Allah, atau Dia Allah, Maha penerima taubat. Sudah jelas? Jelas. Taubat sangat penting. Kita lanjut. Ada hadisnya juga. Diceritakan dari sahabat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khayrul khata'ina tawwabun. Diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Jadi kalau sampean sedikit, semenit, 2 menit sering maksiat, segera bertaubat. Minimal. Sekarang maksiat, astagfirullah. Masuk gitu ya. Maksiat lagi, astagfirullah. Buka kanan, astagfirullah. Belok kiri, astagfirullah. Entah dia apa kok pakai astagfirullah. Ya mungkin sekitar kita kan ada saja maksiat. Terkadang melihat seorang lelaki yang tampan, aduh, astagfirullah, langsung gitu. Kalau sekali pandang nikmat, kalau banyak pandang, terlalu lama pandangnya bukan nikmat, masih maksiat. Kalau baru lihat, astagfirullah, nggak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi. Astagfirullah, kok tampan? Nah, jangan. Pertama kalinya yang sebenarnya itu yang nggak apa-apa, tapi kedua kalinya itu yang masih harus segera bertaubat. Ketika kedua kalinya, astagfirullah, lain lagi. Pertama, masya Allah, tampannya kayak Nabi Yusuf, kayak Syahrukan, kayak siapa, kayak Salman Khan, umpama. Kemudian sadar, astagfirullah, maksiat saya, astagfirullah. Jangan diulangi lagi, jangan kembali melihat. Mana tadi Wisnu, jangan.
Harus segera Taubat. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Ekspresi orang bertaubat. Ya Allah, perhatikan. Nah, itu kan laki-laki Pak, sama aja. Orang enggak, kalau laki-laki orang enggak. Ini laki-laki. Tapi bagaimana perempuan Pak? Sama saja. Ekspresinya itu minta sadar. Apa? Merasa menyesal dengan perbuatannya. Ya Allah. Kalau bisa angkat tangannya. Ya Allah, ampun, ini sakit. Ini kan gitu ya. Mas Sampi ada apa ya? Atau tidak terasa dalam hati saja. Dalam hati, tidak apa-apa. Ini pakai tasbih gambarnya. Sekarang ada lagi tasbih apa? Tasbih kita. Tidak apa-apa. Ketemu jumlahnya. Duh, satu hari saya istighfar dapat 5.000. Alhamdulillah. Bagi beberapa dosa yang sudah terhapus. Kan? Dipanggil? Iya. Tapi sekali lagi kalau bertobat, kalau istighfar, ekspresi wajahnya ya harus pasrah, sadar, itu jangan terlalu, jangan apa, jangan tertawa atau tersenyum, masa tawa tersenyum. Ya Allah, maafkan saya ya Allah, besok saya tidak akan mengerti lagi ya Allah. Itu sekarang aja ya Allah, jangan begitu. Menyadari, menyesali. Orang menyesal itu ekspresinya ya gimana ya? Ekspresi wajahnya gimana? Merasa menyesal. Dipanggil? Jangan terang, jangan tersenyum. Kita bertobat kepada Allah. Ekspresi wajah kita penyesalan. Paham? Lanjut. Jenis dan syarat taubat. Di atas telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk individu, perorangan, dan juga makhluk sosial. Artinya dia tidak terlepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karenanya jenis dan syarat taubat dibagi menjadi 2. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila bermaksiat. Di antaranya manusia. Ada manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia. Hakul adami. Maka dengan 3 syarat, yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berniat tidak melakukannya selama-lamanya. Ini perbuatan dosa kita, salah kita yang ada sangkut pautnya kepada Allah. Gampang. Kenapa? Salah kita langsung kepada pusat Sang Pencipta. Dosanya langsung Sang Pencipta yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Cara tobatnya gampang. Sembunyi-sembunyi tidak apa-apa. Tidak usah minta kepada orang lain, tidak apa-apa. Kenapa? Menyangkut kepada Allah. Cukup menghadap ke kiblat. Ya. Apa? Ambil sajadah atau setelah sholat, setelah berikan sholat, bermunajat kepada Allah, bertobat kepada Allah, menyadari bahwasanya selama ini banyak dosa-dosa yang kita perbuat. Ini dosa menghadap kepada Allah. Bagaimana? Tinggalkan ya Allah. Seperti itu guys. Saya menyesal atas pribadi saya yang berbuat dosa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku ya Allah. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Nah, ada itikat baik setelah diucapkan, didoakan kepada Allah, mohon maaf kepada Allah, dalam hati kita ini
yakin tidak akan mengulangi lagi. Dan akan mengulangi lagi. Halo, masih semangat? Halo, belakang. Masih semangat? Alhamdulillah. Sahabat ya. Kembali ke jalan yang Benar. dalam kelas, begitu juga harus kembali ke jalan yang benar. Gimana dalam kelas? Ya benar yang memperhatikan guru yang ada di depan dan menerangkan. Kembali ke jalan yang Benar. dan tidak melakukan lagi tobat semuanya. Kemudian apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Sekarang tobat, nangis-nangis, besoknya sambat maksiat. Oh, apa belum selesai? Maksiat kembali waktu. Oh, macam apa ini? Ya manusia memang begitu. Bukan diperburuk hatinya, gonta-ganti, bolak-balik. Terkadang kita sangat khusyuk, ya kan? Terkadang kita nyantai aja, ya khusyuk, ya enjoy, ya tertawa terhura-hura. Waduh, yang mananya manusia, bukan libat kulub. Makanya ada doa, ya bukan libat kulub, kabit olbi adadi. Karena hati kita yang sering bolak-balik. Kapan kita senang, kapan kita khusyuk, kapan kita maksiat. Hati kita memang terlalu tak lanjut lagi. Taubat menyangkut dosa. Tidak kelihatan. Tidak ada ya. Sampai. Ada kendala ternyata. Mohon maaf, ada kendala internetnya belum berbeda. Lanjut aja. Ada juga taubat yang menyangkut dengan hakul adami. Bagaimana caranya? Tadi menyangkut kepada Allah. Yang kedua menyangkut sesama manusia. Maka menerangkan bagaimana kita hindari, kita minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada orang yang tadi membuat salah. Maafkan saya adik, maafkan saya kakak, saya hilang, minta maaf. Ya, selain minta maaf kepada Allah, juga minta maaf kepada orang lain. Dan juga selain daripada itu, umpamanya ada hakul adami, ada hutang, ada perbuatan hutang, berhutang tidak dibayar. Yang mana ini? Hutang tidak dibayar. Minta maaf kepada Allah, kemudian serai hutang. Harus dibayar hutangnya. Karena apa? Dosanya kepada Allah juga dosa kepada berbuat salah kepada manusia. Maka yang menyangkut dengan hakul adami harus diselesaikan dengan hakul adami. Manusianya selesaikan, kepada Allah selesaikan, manusianya pun juga selesaikan. Paham ya? Mohon maaf sekali materinya tidak benar. Tapi di buku kalian sudah ada ya? Kesimpulan taubat yaitu menghapus dosa. Wes dari awal sampai akhir. Hakul adami, hakul adami tentang taubat. Kesimpulannya menjadikan manusia bersih dari kesalahan kepada Allah, bersih dari kesalahan manusia. Berarti
bertaubat kembali ke jalan yang benar. Hati yang kotor kembali murni, kembali bersih. Itulah Taubat. Ya, apa ada yang mau tanya selama materi tadi disajikan? Paham semuanya? Kata taubat diambil dari bahasa tabayatul. Artinya apa? Kembali ke jalan. Jalannya Allah. Kembali suci dari kotor, kembali Bersih. suci atau Bersih. Nah, kalau sudah paham, sekarang tak uji coba dari materi tadi itu tak uji coba sebesar mana kemampuan kalian semua dalam memahami kata taubat. Saya jadikan kalian itu menjadi kelompok, ya. Untuk saya jadikan kelompok 5 kelompok dari bangku sini, tengah dan utara ini. Silakan mengambil kelompok regu. Depan perwakilan saja ada 5 perwakilan kelompok. Ambil nomor dulu. Ya. Perwakilan. Pokoknya 5. Silakan ya. 5. Ya, sudah semuanya. Nah, coba yang bertepatan kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2. Perbedaan. Kelompok 2. Kelompok 3. 1, 2, 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, makasih. Coba sekarang dibuat mejanya, dibuat pintu kelompok, jadikan 5 kelompok. Sudah? Siap? Ya. Didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Diskusi sama kelompoknya. Cuma 1 soal. Nah. Silakan 1 soal berkelompok, 1 soal. Didiskusikan sama teman-temannya. 1 soal kalau berbobot ya.
Turun. Bersama, tentunya bersama. Ini satu. Sudah. Selesai, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semuanya? Sudah. Ambil. Untuk kelompok berapa ini? Satu sudah belum? Pegang dulu. Yang sudah? Sudah. Sudah kelompok berapa ini? 5. Kelompok 2. Nah ini yang menilai nanti jurinya ya, mana yang paling baik nanti ya. Sudah, alhamdulillah. Semuanya sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 4 seorang pria sudah bertobat dari mencuri tapi belum mengembalikan orangnya yang mencuri karena takut ketahuan. Apakah taubatnya sudah sah? Jadi kelompok 4 menjawab belum sempurna dasar. Kenapa? Setelah mengambil belum dikembalikan. Betul sekali untuk kelompok 4. Mana 4? Tepuk tangannya mana? Kemudian kelompok 5. Ada pertanyaan, menurut kelompokmu apa tantangan terbesar bagi remaja zaman sekarang untuk melakukan taubat nasuha? Bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya adalah tentang berbesar, adalah gaya hidup modern yang penuh godaan. Ini zaman sekarang banyak godaan. Jadi repot untuk melakukan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya zaman sekarang itu rodok abot. Sangat berat. Ya kemungkinan besar itu guys. Sekarang taubat, besoknya masih kentoma. Sekarang tobat, besok masih bagus untuk kelompok 5. Kelompok 2, orang beranggapan bahwa taubat hanya dilakukan setelah melakukan dosa besar. Apakah pendapat ini benar?
Jawaban kelompok 2 adalah pendapat itu salah. Karena apa? Semua dosa baik besar kecil itu tetap perlu ditaubati. Sangat betul sekali untuk kelompok 2. Maka kelompok 2, alhamdulillah, tepuk tangannya. Alhamdulillah. 3 kelompok 1. Maka kelompok 1. Nah, hasilnya dari pertanyaan seorang remaja bernama Dika, merasa bersalah karena sering melalaikan sholat dan berkata kasar kepada orang tuanya. Jadi bagaimana cara Dika agar tetap istiqomah dalam taubatnya meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung? Memang lingkungannya itu banyak yang tidak sholat, otomatis tidak ada gairah untuk taubat. Untuk Dika ini ya. Ini Dika yaitu merasa bersalah, ingin taubat walaupun sekitarnya tidak mendukung. Banyak tidak taubat, banyak tidak sholat. Yang kita lakukan adalah Dika harus memperkuat niat taubatnya karena Allah, bukan karena penilaian manusia. Waduh, hebat jawabannya kelompok 1 ini. Jadi Dika harus memperkuat niat taubatnya sekalipun sekitarnya itu tidak ada yang mendukung sama kita. Biarkan sekelilingnya tak sholat, yang penting Dika tetap sholat. Yang penting Dika tetap taubat. Berarti Dika sudah betul-betul merasa taubat. Taubat tidak akan mengulangi lagi. Apapun cobaannya, apapun lingkungannya, mendukung tidak mendukung, si Dika harus konsisten untuk bertaubat sepenuh hati menuju kembali ke jalan yang benar, yaitu jalannya Allah. Alhamdulillah untuk Dika. Terima kasih jawaban yang hebat untuk kelompok 1. Kelompok 3 belum? Mana kelompok 3? Alhamdulillah. Kelompok 3 pertanyaannya, bayangkan kelompokmu membuat kampanye bertemu ayo taubat nasuha, hore ayo taubat. Ada yang kata hore kan enggak kalau taubat? Enggak mungkin kayaknya ya. Kalau hore dapat hadiah, hore saya dapat hadiah. Tapi kalau taubat mungkin enggak hore mungkin. Yaitu untuk remaja muslim. Pesan apa yang akan kalian sampaikan agar remaja tertarik untuk bertaubat? Jelaskan alasannya. Di kelompok 3 dari soalan ini jawabannya adalah taubat bukan untuk orang suci, tapi untuk orang yang ingin disucikan. Wow, hebat untuk kelompok 3. Jadi taubat bukan untuk orang suci, tapi orang yang banyak kotornya, banyak perbuatan salahnya, ingin memperbaiki diri. Itulah taubat ya. Terkadang orang yang baik ya merasa ego, saya baik, saya ada kesalahannya, kadang gitu, padahal itu salah. Jadi taubat itu kebanyakan yang orang yang banyak berbuat salah ingin memperbaiki perbuatannya, kesalahan menjadi kebenaran, kotor menjadi suci. Itulah taubat. Bagus 100 untuk kelompok 3. Tepuk tangannya. Nah ini untuk kebutuhan kerja berkelompok jika ada ya. Lanjut lagi, tak tes, barusan cuma 1 soal. Nah sekarang banyak soal, ada 25 soal. Mampu nggak? Mampu. Dari awal sampai barusan mampu, masa 25. Kita optimis saja. Ya kan? Optimis, percaya diri. Iya. Hidup. Jangan pesimis ya, optimis.
Siap kerjakan 25? Siap. Tak coba 20 masalah. Silakan. Didiskusikan sesama teman kelompoknya masing-masing. Selamat mengerjakan. Ya. Didiskusikan. Masih kelompok yang bagus, maju ya. Yang terbaik nanti ada yang maju, perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil tesnya. Komunikasikan kelompoknya. Lebih berhati-hati menjawabnya, banyak soal.
5 sudah? Sudah. Yang kedua. Selamat. Kelompok 5 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 sudah. Ini kelompok apa? Kelompok 3, Pak. Dua. Kelompok 3. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1. Kelompok 3. Cek dulu hasilnya. Cek setelah diteliti hasil kelompok pada kelompok, alhamdulillah semuanya bagus guys. Tapi ada cuman kurang sedikit ya, termasuk kelompok 1 nilainya 90 total, nilai 90. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2 total nilai 100. Nah ini nanti yang presentasi ke depan 100 ya. Kelompok 3 mana kelompok 3? Silakan hasil 94 untuk tepuk tangan. Kelompok 4 mana kelompok 4? Dengan nilai 92.
Semuanya memegang dan terakhir kelompok 5. Mana kelima? Alhamdulillah. Sejumlah skornya 90. Semuanya 9. Alhamdulillah. Dari awal sampai barusan ini berarti sampean sudah memahami tentang taubat. Satu kata taubat. Kembali ke jalannya Allah. Yang benar. Itu jalannya Allah. Yang kita tolong bagi yang bagus-bagus nilainya yaitu kelompok 2, kelompok 3 untuk maju sedikit memberi presentasi. Kelompok 2 perwakilan ya. Ya. Apa di mana gitu. Yang keras. Ya. Tobat itu gimana? Coba jelaskan selama materi dari awal akhir. Tobat itu gimana sih? Silakan. Kata taubat berasal dari bahasa Arab yang berarti kembali. Syarat utama taubat yang diterima Allah berasal meninggalkan dosa, bertekad tidak mengulangnya. Taubat yang dilakukan hanya karena manusia, bukan karena Allah, disebut taubat al-nasuh. Yes. Orang yang bertaubat akan mendapat ampunan dan rahmat dari Allah. Sudah? Sudah. Bagaimana teman-teman? Puas. Satu kali, sebentar aja. Coba. Kelompok 3. Kelompok 3. Maju. Sedikit aja. Insya Allah sampai mana kepuasan dapatnya. Ya, masuk. Presentasikan. Itu sudah cukup. Alhamdulillah. Berarti sama kan ya? Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Paling akhir yang bisa jawab tak kasih permen. Hadiah apa permen? Hadiah. Maka hadiahnya apa nanti? Pokoknya yang bisa jawab tak kasih hadiah. Itu pertama. Dari apakah diambil dari kata apa? Taubat. Silakan. Kalau tahu langsung angkat tangan ya. Kata taubat diambil dari bahasa Arab. Ya, silakan. Dari bahasa Arab. Dari lafaz apa? Taba yatubu. Nah, silakan perwakilan dari kelompok berapa? Kelompok 2, maju. Tak kasih. Wow. Topiko. Agar tidak ngantuk. Kau pilih ngantuk. Topiko, kau pilih ngantuk. Bagus sekali jawabannya ini nak. Jangan dinilai kopikonya, tapi nilainya penghargaan saya sebagai motivasi untuk belajar. Setuju? Kalau kita berapa? Ya, lanjut. Apakah arti taubat sebenarnya? Kembali ke jalan yang benar. Kau juga pilihan maju. Lanjut. Paling tidak negara Islam kalau bertaubat tengah malam atau setiap hari itu memperbanyak bacaan apa? Istighfar.
100 untuk kelompok berapa? Kelompok berapa? 100 kelompok 3. Yuk. Kau juga pilihan. Ini lagi. Bagaimana ekspresi wajah orang yang tobat? Menangis atau sedih, menyesal. 100 juga kelompok berapa ini? Kau juga pilihan. Terima kasih ya. Terakhir, kalau kita berbuat salah kepada Allah, maka kita minta ampun, minta maaf kepada Allah. Sekarang setengah. Kalau kita berbuat salah kepada manusia, selain minta maaf kepada Allah, juga Manusia. Apa? Manusia. Dirubuhkan ini sana ini. Diulang lagi soalnya. Ya, taubat dibagi dua. Ada taubat atau penyesalan. Oke. Ada hubungannya kepada Allah, ada juga yang berhubungan dengan hakul adami kepada manusia. Jadi selain minta maaf kepada Allah juga minta maaf kepada manusia. Seringkali taubat yang ada hubungannya dengan manusia itu ya, kita minta maafnya kepada Allah, kepada manusianya masih menunggu lama. Masih menunggu lama, menunggu hari raya Idul Fitri. Kenapa kok sampai gitu? Merasa malu. Nah sekarang kalau salahnya itu berupa hutang, maka harus dibayar. Ya tolong berapa ini? 5. Alhamdulillah. Ya itu kalau ada hubungannya dengan manusia, maka selain bertobat minta maaf kepada Allah, juga bertobat minta maaf kepada manusia. Tapi kalau salahnya berupa hutang harus ya pokoknya kan bahasanya apa sudah apa disaur, dilunasi, dibayar, terserah. Itu yang ada katanya dengan manusia. Kau juga pilihan itu. Tapi alhamdulillah dari awal sampai akhir, nah dari taubat sudah kita kuasai. Sebagaimana biasa dari awal ya baca doa, di akhir pun juga kita baca doa. Mari kita doa bersama-sama karena akan dipimpin oleh Bapak. Silakan Bapak memimpin maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa fakiyalana wa qarabani lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Nah, dari hasil materi tadi taubat sampai akhir yang kita cermati
yang harus kita teladani dalam sikap sehari-hari, yaitu harus kita introspeksi diri tiap hari. Tiap hari kita tidak luput dari salah dan dosa, maka harus bertobat, istighfar, paling tidak istighfar. Pakai tasbih monggo, pakai tasbih cek monggo. Yang penting kita harus tobat. Artinya tobat apa? Kembali ke jalan Allah, dari maksiat menjadi Suci. maksiat menjadi kotor menjadi bersih, agar wajah kita berseri, ya. Amin. Kalau hati tenang dengan orang itu, hatinya akan tenang. Kalau benar bertobat, hatinya akan tenang. Dari ini memberi motivasi kepada sampai semuanya agar untuk tetap istiqomah, yaitu berserah diri kepada Allah, minta maaf kepada Allah minimal dengan membaca istighfar. Kami diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.